Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulana, Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Logika Penalaran Hukum yang diampu oleh dosen Ali Mansur MA untuk menyelesaikan UTS Logika Penalaran Hukum. Beberapa materi yang akan saya paparkan diantaranya yaitu materi pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Materi kedua, kaidah hukum dan bahasa hukum. Materi ketiga, logika hukum. Materi keempat, penalaran hukum. Materi kelima, mazhab-mazhab penalaran hukum. Dan materi terakhir, analisa terhadap konsep-konsep hukum. Kita langsung ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu ilmu sebagai ilmu sui generis. Ilmu hukum ini punya karakter yang begitu khas gitu. Sifatnya sangat normatif sebenarnya. Tapi ciri yang normatif ini sebenarnya menyebabkan orang-orang tidak memahami bahwa apa itu ilmu hukum sesungguhnya dan akhirnya meragukan hakikat ilmu hukum. Keraguan ini sebabnya karena sifatnya normatif yang berbentuk baku, bukan berbentuk sebagai ilmu empiris, sehingga objek yang ditelaahnya ini berkenaan dengan tuntunan perilaku dengan cara tertentu dan kepatuhannya ini nggak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Perhatikan bersama bahwa istilah-istilah mengenai ilmu hukum ini berupa jurisprudence, atau secara umum itu disebutnya jurisprudence. Kalau menurut Kepustakaan Indonesia ini nggak ada istilah baku ya tentang hukum itu sendiri. Namun istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan bahasa-bahasa asing seperti jurisprudence, legal science, dan lain sebagainya. Nah, jenisnya juga ada jenis ilmu normatif, ada jenis ilmu empiris. Dua, ilmu normatif yang berarti ilmu itu ditulis atau dibuat secara resmi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Kalau empiris itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan perilaku manusia. Nah, sudut pandang teori hukum ini menjadi 3 lapisan: dogmatik hukum, teori hukum, kemudian filsafat hukum. Demikian pemaparan materi 1. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kedua yaitu materi kaidah hukum dan bahasa hukum. Nah, kaidah hukum ini apa? Kaidah hukum ini peraturan yang udah dibuat dan dipositifkan secara resmi oleh masyarakat, oleh pemerintah khususnya di suatu negara atau oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, ini mengikat setiap orang. Nah, kalau menurut Hans Kelsen, tata kaidah hukum ini merupakan suatu sistem kaidah-kaidah sederhana. Dapat diuraikan seperti kayak tingkat paling bawah dari tata kaidah ini terdiri dari kaidah-kaidah individu yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum, khususnya pengadilan. Nah, bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, bahasa hukum bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ini bersifat tetap gitu, monosemantik atau memenuhi syarat etika bahasa Indonesia. Kaidah hukum punya hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Nah, hubungan ini terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ke bawahnya sesuai hierarki hukum Indonesia dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan ini. Nah, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama
karena bahasa hukum dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kalau tidak menggunakan bahasa hukum untuk menerangkan hukum, maka bahasa apa lagi yang akan digunakan? Ke materi yang ketiga, yaitu tentang logika hukum. Jadi kalau kita pahami bersama bahwa konsep atau logika ini berasal dari bahasa Latin yang bermakna conceptum, yang berarti suatu yang mampu dimengerti. Nah, konsep ini pemikiran abstrak yang dipakai untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan sesuatu, biasanya ditunjukkan dengan sebuah istilah serta susunan kata. Sedangkan secara terminologi artinya adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Nah, di sini ada prinsip dasar logika penalaran hukum. Nah, prinsip dasarnya apa? Yaitu ada asas-asasnya, asas identitas, ada asas kontradiksi, asas penolakan, kemungkinan ketiga, lalu ada asas principium ratio sufficiens, law reason, hukum yang butuh alasan-alasan tertentu. Nah, logika hukum sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan sebuah hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, atau opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Hans Kelsen dalam buku Essay in Legal and Moral Philosophy menulis bahwa sifat logis merupakan sifat khusus hukum, yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika. Kita lanjut ke materi yang keempat, ini penalaran hukum. Nah, legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain, ataupun merupakan kasus pelanggaran hukum seperti hukum pidana, perdata, ataupun administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Nah, tapi unsur-unsur di sini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu penalaran, tetapi merupakan hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu, karena penalaran adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, tergantung pada pangkal pikir. Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik, juga dibutuhkan analisa yang baik juga. Dan sebelum masuk kepada kepengertian umum dan kepengertian menyusunnya. Nah, pengertian ini, maksudnya pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal manusia tentang kenyataan yang dimengerti melalui tangkapan panca indera. Pengertian ini disebut juga sebagai konsep. Kemudian konsep ini menjadi ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda-benda ataupun gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Jadi penalaran dalam sebuah hukum, penalaran dalam hukum beranjak dari pengertian atau konsep. Salah satu cara yang seringkali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Nah, dengan adanya suatu pola berpikir yang secara luas ini dapat disebut logika, atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis ini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Begitu juga perlu adanya sifat analitik atau analitis dalam setiap otak manusia, dalam setiap proses berpikirnya manusia, karena penalaran ini merupakan kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis terhadap logika tersebut. Materi yang kelima selanjutnya yaitu tentang mazhab-mazhab penalaran hukum. Nah, dalam yang kita ketahui bersama bahwa hukum memiliki mazhab-mazhab atau aliran-aliran tertentu. Seperti diantaranya mazhab hukum positif yang dicetuskan oleh Hans Kelsen,
yang merupakan teori hukum bahwa yang disebut hukum itu adalah hukum yang tertulis atau biasa identik dengan undang-undang, dan ini mazhab hukum positif ini berlawanan dengan mazhab hukum alam. Nah, jadi hukum di sini harus sesuatu yang disebut hukum ini harus yang diputuskan atau diresmikan oleh lembaga tertentu atau oleh pemerintah. Nah, biasanya disebut undang-undang. Atau mazhab hukum positif ini disebut juga positivisme hukum. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Kemudian yang kedua ada utilitarianisme. Nah, ini hukum yang menempatkan pada manfaat sebagai tujuan utama hukum. Jadi hukum harus memiliki tujuan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan lain sebagainya. Lalu ada mazhab sejarah juga, yang mana pendapat aliran ini lebih kepada menggali kepada sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Lalu ada social jurisprudence. Ini mazhab hukum dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Lalu ada pragmatic legal realism, disebut juga realisme hukum. Dalam penganut realisme hukum ini, hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat sebagai alat kontrol sosial. Dan yang terakhir yaitu mazhab hukum alam, yang mana mereka berpendapat bahwa hukum berjalan dengan sendirinya, tidak ada yang mengatur dan lain sebagainya. Yaitu analisa terhadap konsep-konsep hukum. Nah, pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Lalu setiap selanjutnya mengenai hubungan hukum, bahwa setiap sesuatu ini punya hubungan hukum. Beberapa ahli menyebutkan bahwa dalam tiap hubungan hukum terhadap pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi dan yang disebut prestasi subjek, dan pihak yang wajib melakukan prestasi. Selanjutnya ada akibat hukum. Nah, akibat hukum ini suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Jadi kita pahamlah akibat hukum itu akibat dari suatu perbuatan hukum. Lalu ada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini berdasarkan definisi, yaitu berupa responsibility. Nah, artinya adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa. Boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan. Nah, kalau menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pemaparan review tugas UTS Logika Penalaran Hukum materi 1-6. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Terima kasih udah klik video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.